Pancasila. Bab 3, aku patuh aturan dengan topik aturan di lingkungan sekolah dan di rumah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dalam hati dimulai. Baik, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi pembahasannya, Ibu mau tanya nih, apakah kalian tahu apa itu aturan? Oke, betul. Jadi aturan itu adalah suatu tindakan yang patut kita patuhi dan laksanakan. Kemudian aturan juga suatu panduan atau pedoman manusia untuk dapat hidup teratur dan tertib. Nah, tentu ketika kita melanggar atau tidak melaksanakan suatu aturan tersebut, tentunya kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi ketika kita tidak mematuhi atau tidak melaksanakan aturan tersebut, kita tentu akan mendapatkan suatu sanksi atau hukumannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada pengertian aturan. Seperti yang kita ketahui tadi di awal bahwa aturan itu adalah suatu pedoman atau panduan agar manusia itu dapat hidup dengan teratur dan tertib. Nah, selanjutnya tentu saja pasti setiap orang itu akan memiliki aktivitas yang beragam. Nah, dimanapun orang tersebut beraktivitas, pasti itu akan memiliki aturan, sehingga aturan di satu tempat dengan tempat yang lainnya itu akan berbeda. Jadi setiap kelompok atau komunitas tertentu itu mempunyai aturannya masing-masing. Seperti pada aturan suatu keluarga satu dengan keluarga yang lainnya itu tentu memiliki aturan yang berbeda. Nah, jadi tidak hanya itu saja, begitu juga dengan aturan yang ada di sekolah. Aturan di sekolah yang satu dengan aturan di sekolah lainnya itu tentu akan berbeda. Oke, nah setelah kita tahu tadi pengertian aturan itu seperti apa, selanjutnya di sini ada jenis-jenis aturan. Jadi aturan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aturan tertulis, yang kedua aturan tidak tertulis. Oke, nah yang pertama itu ada aturan tertulis. Jadi aturan tertulis itu adalah seperangkat aturan atau tatanan yang berlaku di lingkungan bermasyarakat, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dalam aturan ini bersifat tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Oke, nah selanjutnya yang kedua itu ada aturan tidak tertulis. Jadi aturan tidak tertulis itu merupakan seperangkat aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi hampir sama dengan aturan tertulis. Aturan dengan jenis ini tidak memiliki sanksi yang setegas aturan tertulis. Nah, misalnya aturan tidak tertulis itu, jika ada kegiatan kerja bakti, semua warga harus mengikutinya. Nah, bagaimana dengan aturan tertulis? Misalnya, peraturan yang ada di undang-undang dan peraturan yang ada di sekolah. Oke, jadi seperti itu ya, jenis aturan tertulis dan tidak tertulis. Oke, selanjutnya. Oke, nah selanjutnya di sini ada aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah itu seperti apa sih? Oke, jadi aturan di sekolah itu adalah aturan yang patut dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, termasuk ibu bapak guru, penjaga sekolah, siswa, operator, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 4 contoh aturan di sekolah yang harus kita patuhi dan laksanakan. Oke, nah jadi kita bisa lihat di sini gambar yang pertama itu adalah contoh aturan di sekolah, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Contoh yang kedua, kita lihat gambarnya di sini. Jadi ketika guru sedang menjelaskan materi, kita harus mendengarkan dan menyimaknya dengan seksama. Oke, kita lihat dari gambar yang ketiga ini, itu sedang melakukan piket kelas. Nah, jadi piket kelas juga merupakan aturan yang ada di sekolah. Jadi kita harus mematuhi dan melaksanakannya. Oke, ini adalah contoh gambar aturan yang ada di sekolah. Nah, gambar yang terakhir ini menunjukkan kita harus mengikuti upacara bendera di sekolah. Itu merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah yang patut kita patuhi dan laksanakan.
Oke, selanjutnya itulah beberapa contoh peraturan yang ada di sekolah. Oke, nah ini dia aturan yang ada di rumah. Oke, kita lihat bersama. Oke, nah jadi peraturan yang ada di rumah itu adalah peraturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya ayah, ibu, adik, dan kita sendiri. Oke, nah dari contoh gambar yang pertama aturan di rumah itu, di sini kita lihat ketika kita mau bepergian kemanapun dan pulang ke rumah itu harus bersalaman dan berpamitan kepada kedua orang tua kita. Nah, itu merupakan salah satu aturan yang ada di rumah yang patut kita patuhi dan laksanakan. Nah, selanjutnya contoh aturan yang ada di rumah itu kita lihat dari gambar yang kedua. Di sini menunjukkan bahwa kita itu harus bangun tepat waktu, tidak boleh kesiangan agar kita lebih leluasa bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Oke, selanjutnya dari gambar yang ketiga ini, aturan yang ada di rumah, ketika kita sudah selesai bermain, mainannya itu kembali kita bereskan untuk meringankan pekerjaan ibu kita. Oke, itulah aturan yang ada di rumah yang patut kita patuhi dan laksanakan. Oke, nah selanjutnya contoh aturan yang ada di rumah, kita lihat gambar yang terakhir di sini. Nah, ini adalah contoh aturan di rumah. Kita harus belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tua kita. Apabila ada PR di sekolah, kita harus mengerjakannya di rumah dengan baik dan benar. Oke, jadi itulah aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Nah, selanjutnya, oke, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Baik, Ibu cukupkan dan Ibu tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.